Shalom dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di hari ini kita mengangkat puji dan syukur bahwasanya Tuhan perkenankan kita untuk kembali menikmati hari-hari anugerah Tuhan. Di saat ini kita akan kembali membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengangkat puji dan syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dan baru dalam kehidupan kami. Kami membaca, kami merenungkan firman Tuhan dan selalu berkomitmen untuk melakukannya. Dan di pagi hari ini kami mengawali seluruh peribadahan kami, kegiatan kami, keseharian kami untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu berkati kami semua, bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di edisi Minggu 25 April 2021, bacaan kita terdapat dalam pertama Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Pelayan yang berketeladanan. Toma akamaya tumendadi pak tuladanan. Itulah tema dari renungan kita di hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu aspek kehidupan yang sangat dibutuhkan dalam membangun relasi dengan orang lain adalah upaya menciptakan dan membangun hidup yang berketeladanan, baik itu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ataupun dalam kehidupan berjemaat. Lalu bagaimana Petrus menyampaikan hal ini kepada pemimpin jemaat? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus menyampaikan nasihat kepada para penatua agar jangan mereka berkuasa, melainkan menjadi teladan. Penegasan ini dapat dipahami bahwa para penatua tidak diperkenankan memimpin jemaat dengan sewenang-wenang, tetapi diharapkan menjadi teladan kehidupan di hadapan kawanan domba Allah yang mereka layani, tidak dengan paksaan, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, serta tidak mencari keuntungan melainkan pengabdian diri. Saudara-saudara,
Petrus menekankan model kepemimpinan yang harus dimiliki oleh para penatua dengan meneladani Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Petrus sendiri sebagai seorang saksi penderitaan Kristus menegaskan bahwa kepemimpinan bukan penggunaan kekuasaan kepada yang dipimpin, melainkan pemimpin jemaat hendaknya merendahkan diri dan melayani dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan adalah, seperti apa pengamatan kita terhadap kepemimpinan dalam jemaat sekarang ini? Apakah pemimpin kita sudah bisa menjadi kesaksian dan teladan bagi kita dan bagi orang lain? Ataukah selama ini pemimpin dalam jemaat masih sering menjadi batu sandungan bagi orang lain sehingga sulit diteladani? Saudara-saudara, melalui pertanyaan ini, marilah kita menghayati agar tetap rendah hati dan berserah kepada Tuhan, sehingga kita diperlengkapinya untuk menjadi teladan dalam melayani umat-Nya. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita di hari ini, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami di hari ini. Hari yang Tuhan kuduskan untuk kami semua, anak-anak Tuhan bersekutu di rumah Tuhan yang kudus. Bersyukur bahwa kami boleh mengawali kehidupan kami dengan firman Tuhan, merenungkannya, dan dari dalam firman Tuhan kami diajar untuk terus membaharui kehidupan kami, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berketeladanan dalam kerendahan hati untuk melayani Tuhan dan sesama. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Berkenanlah Tuhan menilai kehidupan mereka, menyertai, memberkati, dan menuntun hari lepas hari. Berkati jemaat Tuhan ketika mereka berkarya dan bekerja. Tuhan, berkenanlah mengangkat setiap beban kehidupan mereka, sehingga beban itu akan menjadi sukacita dan pergumulan kehidupan akan Tuhan ubah menjadi kebahagiaan. Berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Berkenanlah menjamah tubuh mereka, memberkati dan menyembuhkan, sehingga melalui obat-obatan, makanan, minuman, serta tangan-tangan yang merawat, setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh akan dipulihkan dan sembuh. Berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, layakkanlah dan ajarlah mereka untuk melakukannya dengan penuh sukacita, dan ajar mereka untuk mensyukuri apapun yang mereka dapatkan dari pekerjaan dan usaha mereka. Berdoa ya Tuhan untuk anak-anak anggota jemaat, untuk orang tua kami, lansia yang ada di tengah-tengah persekutuan. Tuhan memberkati dan menopang kami, menjaga, melawat dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, sehingga kami akan tetap sehat kuat adanya. Tuhan, berdoa untuk seluruh totalitas kehidupan kami, Jemaat Efrata Bontang dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan mengasihi. Berdoa untuk seluruh pelayanan majelis, gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, koster, tata usaha. Kiranya Tuhan akan mengajar kami, mengangkat tugas pelayanan kami dengan baik. Semua kerinduan, harapan Jemaat Efrata Bontang senantiasa kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan pun membukakan jalan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap memberkati dan melindungi kami. Berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi bangsa dan negara kami, dan berkenanlah Tuhan untuk memulihkan keadaan dunia ini dari wabah COVID-19 sehingga wabah ini akan segera berlalu. Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami, syukur kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di hari ini melalui renungan harian dan doa bersama. Tuhan